Ya, kurang tinggi Un. Ketinggian itu. Oh, ketinggian ya. Iya. Oke, Katara, gimana kabarnya Katara? Alhamdulillah baik teman-teman. Lagi ngapain nih hari ini nih? Sekarang lagi mau ulang tahunnya Iqmal nih. Kita mau bermain pedal bersama teman-teman selebriti semuanya. Jujur. Ya, awalnya aku pikir kan kalau Iqmal kan biasanya bocah-bocah selatan ya. Ya. Mohon maaf ini jauh banget Iqmal. Tapi nggak apa-apa nih, kayak tempat pedalnya cakep nih. Oh, iya. Seru nih. Emang lagi hobi padel atau gimana sih? Enggak lah kan, olahraga ya hobi lah. Terus padel karena Titi gue suka padel, jadi mau nggak mau akhirnya ikutan. Dan ternyata selain lari, hobi yang paling seru tuh kalau untuk olahraga sih padel sih, karena games kan. Nah, lari gimana nih? Kayak lagi apa? Udah lama banget nih, gila-gila banget lari nih. Iya, ini sebenarnya baru balik lagi untuk melakukan lari lagi. Kemarin kan habis hair transplant ya, harus stop selama 1 bulan. Terus jadinya ya beginilah, badan saya mengemuk lagi. Terus tadi pagi akhirnya mulai lagi bikin program. Minggu depan udah mulai ngejalanin program lagi. Kembali lagi kalau pagi sebelum kerja biasanya kita lari. Nah kan biasanya suka lari tuh, Bang Tara bahkan hampir setiap hari. Nah ketika disuruh berhenti beberapa bulan gitu kan karena habis transplant, itu seperti apa sih rasanya? Jujur kalau dibilang dari tadi biasanya kita punya kegiatan di pagi hari gitu ya, selalu berulang-ulang, studio stop. Jujur gue menjadi merasa lemah, blow on, nggak bangun. Karena gini, olahraga itu adalah selain meditasi, tempat gue untuk mendapatkan banyak sekali endorfin. Setelah itu gue mungkin bisa menjalani hari dengan menyenangkan, bisa lebih kreatif lagi. Ini udah nggak olahraga, makannya banyak, tiba-tiba bangun siang. Jadi yang tadinya kebiasaan bangun tuh dari subuhan langsung nggak tidur lagi, langsung lari. Ini tidur lagi, bangun jam 9, jam 10, mengikuti anak paling kecil saya gitu. Jadi gue kayak wah nggak bisa nih. Akhirnya setelah 1 bulan hair transplant baru bisa olahraga, langsung gue balas dendam. Bosan banget karena nggak tahu apa yang mesti dilakuin lagi selain bekerja kan. Biasanya kan kalau sebelum kerja gue udah harus olahraga supaya melek. Sekarang akhirnya memutuskan untuk hair transplant. Tantangannya cuma nggak boleh keringetan, terus yang sebulan pertama tuh nggak boleh keringetan. Habis itu panas-panasan, makanya saya ngambilnya pedal. Terus kalaupun lari pagi banget, makanya tadi kalau pas lagi udah gitu nggak boleh pakai topi ya, jadi kan ribet kan, udah nggak boleh panas-panasan, nggak boleh pakai topi selama 3 bulan. Ya udahlah, tapi nggak apa-apa lah demi tampil awet muda. Tapi kenapa lo hair transplant? Kenapa hair transplant? Ada memutuskan nggak percaya diri kah sama penampilan seperti apa? Bukan nggak percaya diri sih, mungkin karena semua keluarga gue itu kan sebenarnya mengalami kebokataan. Terus gue pikir gini, gue kerjaannya tuh ya di dunia entertainment, visual kan yang utama. Dan gue orang yang tipikal orang yang generasi menolak tua. Jadi menurut gue kayaknya gue perlu deh ya kan untuk menghadapi anak-anak sekarang yang kayak udah kulitnya kenceng, penampilannya juga makin keren-keren semuanya, makin kece-kece semua. Tampil seperti bocah-bocah Korea kayaknya penting nih gitu. Bantara soal istri ulang tahun Bang kemarin ada surprise bikin apa Bang? Nah kasih hadiah nih, sampai nangis nih istrinya nih, gimana Bang Tara? Gak, sebenarnya gini, bini gue tuh kan orang yang paling jarang banget minta hadiah. Terus gue tanya maunya apa, terus kayak udahlah aku nggak mau dikasih hadiah, pengennya kita nabung ntar buat uangnya buat jalan-jalan. Itu tuh udah jadi sebuah udah jadi kebiasaan kita akhirnya setelah menikah. Kalau dulu mungkin pas masih pacaran gue masih masih ini kan masih ngasih hadiah. Cuma setelah kita menikah, kita kayaknya traveling tuh lebih worth it ya gitu daripada sebuah barang. Tapi dia ternyata punya wishlist. Nah gue ngeliat wishlist itu kemarin, gue sebenarnya nggak expect dia sampai nangis. Gue yang tadinya gue pikir gini, wah kan kalau orang-orang sekarang tuh kayak ketika lu lagi makan malam atau lagi berduaan terus dia dikasih hadiah, itu kan ada aja gitu kan reaksi-reaksi lucunya. Nah ini tiba-tiba reaksinya nangis. Gue di jalan yang kayak awalnya yang istri gue kan soft spoken ala-ala ya kan, alias galak sebenarnya kan. Tiba-tiba pas lagi gue suruh bersihin dong tolong, gue lagi ulang tahun lu suruh bersihin gimana sih? Ya kan supirnya kan libur nggak masuk. Jadi pas dia buka dia kaget, terus dia kayak bilang wah jangan, apaan sih jangan dibuka dulu gitu. Pas lagi buka ternyata dia nangis. Di situ gue ngerasa kayak ya Allah, maksud gue kalau barang gue ngasih sesuatu barang itu kan ada harganya.
buat gue tuh itu masih bisa kebeli gitu. Yang nggak bisa kebeli tuh ya itu kebahagiaannya dia, itu yang buat gue tuh kayak priceless banget. Sampai nangis gue aja. Gue yang tadi gini, "Hah?" Di belakang tuh isinya tuh anak gue. Yang komentar anak gue lagi, "Ibu nih bukannya bersyukur." Bener sih gitu. Cuman kayak maksudnya ya kan dia nangis terharu. Mungkin anak gue pikir kayak kok jadi malah diomelin sih ayah gue sambil nangis gitu. Lu istrinya apa aja sih sebenarnya? Wishlistnya simpel, dia pengen punya handphone baru doang. Sesimpel itu gitu. Itu kayak dari dulu tuh gue bilang udah beli, jangan, udah beli, nggak mau, udah beli, handphone aku masih bagus. Tipikal yang orang yang bukan apa ya, istri gue tuh alhamdulillah konsumtifnya hanya di masa muda. Setelah kita memiliki keluarga dan punya anak tuh kayak konsumtif kita tuh hanya di traveling dan untuk anak-anak gitu. Jadi gue pas gue kasih hadiah itu dia langsung kayak ya cerambai gitu, gue langsung kayak. Dan memang seharian itu gue bilang lu tenang aja, kamu nggak boleh ngapa-ngapain, kamu ikutin aku aja. Jadi lu nggak tahu lu pergi kemana, ketemu siapa. Jadi dari siang tuh gue udah set, siang makan siang sama keluarga, makan malam tuh gue undangin teman-teman. Sebenarnya itu juga teman-teman yang nggak semuanya bisa datang karena ada beberapa yang memang lagi ada acara. Jadi yang nggak bisa datang. Cuman buat dia tuh, ya itu bukan masalah materi, bukan masalah apanya. Kebersamaannya itu tuh kan dengan siapanya itu tuh yang paling penting. Jadi selain handphone, wishlistnya dia apalagi sih Bang Tara yang mungkin lu belum bisa wujudin gitu kan? Travel kemana mungkin gitu, Mas? Handphone nih, sekarang handphone. Sebenarnya kayak wishlistnya dia tuh dia pengen ada banyak ngobrol bersama keluarga, sekeluarga besar ya. Coba lu bayangin, keluarga besar tuh. Kayak saya harus pernah nabung dulu kan. Terus udah gitu wishlistnya dia tuh dia pengen beli tas. Gue tuh udah ngincer tadi. Cuman buat dia tuh kayak nanti dulu deh, ini yang lebih ada sama traveling. Nah kalau traveling tadinya kita kalau gue sebutin Iya. intinya sama ada traveling lah gitu. Keluar negeri. Jadi memang ada 5 wishlist, cuman nggak bisa gue sebutin semuanya. Akhirnya gue cuma bilang gini kayak ya udah wishlistnya udah dikasihkan, dicontreng ya. Cuman ada satu wishlist yang yang menurut gue gemes aja, yang nomor 1. Wishlistnya itu dia pengen selalu berteman dengan bahagia sebagai. Udah ya? Oke deh. Siap. Oke baik. Pelan-pelannya di mana sih, Pak? Nanti kita lanjutin lagi. Oke, Oke, siap, Kak Tara. Terima kasih banyak.